Oke, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di sesi praktikum ya terkait dengan desain interface rekam medis elektronik, di mana kita akan mencoba ya untuk melakukan praktikum dengan menggunakan aplikasi Pensil. Ya. Nah, di sini nanti akan kita coba ya bagaimana langkah-langkah untuk mendownload ya dari mulai awal mendownload sampai dengan kita menggunakannya. Oke, langsung saja ya kita buka browser ya terkait dengan eh, praktikum Pensil ini ya, praktikum desain interface kita menggunakan aplikasi Pensil. Pertama kita buka dulu ya di sini yaitu di Classroom ya. Itu ada namanya nanti private share ya di Classroom ya, Google Classroom. Itu ada namanya Pensil, aplikasi Pensil. Teman coba ketikan ini ya, Pensil ya di Google ya. Ini kebetulan browsernya Pak Afid ini sudah terhubung dengan Google. Nah, mungkin di sini nanti akan muncul ya otomatis ya ketika kita mengetikkan Pensil. Nah, pilih yang atas sendiri ini ya teman-teman ya. Jadi kita klik Pensil ya. Nah, kita bisa download di sini ya. Softonic ini juga bisa. Atau langsung dari websitenya ya. Websitenya mana? Ini ya. Pensil Proyek ya. Ini juga untuk website resminya ada di sini juga ya. Biasanya yang terbaru juga ada di sini ya. Ini ada update-updateannya. Oke, jadi sudah tampil seperti ini ya teman-teman ya. Pilih tombol download for Windows X64 ya. Ini ketika teman-teman menggunakan operating system Windows ya. Bagaimana kalau menggunakan iOS ya? Nah, kita coba ya, ada alternatifnya atau enggak ini. Nah, ternyata ada ya. Tadi kita klik yang di bagian eh, sebelahnya tombol download tadi ya. Kita bisa menggunakan untuk operating system Ubuntu ya, Fedora atau Linux ya. Yang familiar Windows juga bisa ya, atau Apple. Nah, kita bisa download melalui sini ya. Nah, kita kembali lagi ya tadi ya. Nanti kalau teman-teman menggunakan Linux atau menggunakan Apple ya untuk laptopnya ya, operating sistemnya iOS ya, itu bisa pilih di See All Download ini. Ya langsung saja kita download yang untuk versi Windows ya. Kita download ya, kita simpan, save ya. Nanti kita install ya. Ini nanti kita tunggu downloadnya, baru nanti kita install ya. Nah, installnya gampang ya, tinggal klik 2 kali, kemudian klik next, 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 nah, sampai finish. Nanti kita akan berhasil untuk menyimpannya ya, dan menginstal ya, menginstal. Oke, selanjutnya ya, kita akan masuk ke sesi ini ya, praktikum menggunakan aplikasi Pensil ya. Kita buka aplikasi Pensil ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, aplikasi Pensil ini ya salah satu aplikasi ya yang dapat digunakan untuk membuat sebuah desain ya, atau prototipe, atau kita bisa nyebutnya sebagai mockup juga. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya untuk penggunaan Pensil ini ya. Jadi pilihan navigasinya ya, atau pilihan tombol ya. Nah, di sini secara mendasar ya, ada berbagai pilihan ya. Yang common shape ini teman bisa manfaatkan juga ya. Ada juga di sini terkait dengan basic web elements ya. Ini ketika kita ingin mendesain website ya, kita bisa kombinasikan ya dari berbagai komponen di sini ya. Ini ada yang desktop ya, basis desktop ya. Ini ada label, ada button, ada panel ya, ada progress ya, ada tombol-tombol banyak ya, ada radio button, ada combo box juga ya. Bahkan ada Windows frame-nya juga ya, kita bisa memanfaatkan desain tersebut.
Misalnya di sini ada desktop berbasis GUI juga ini ya. Ini mungkin secara sketsa ya. Sketsa kita bisa menggunakan ini juga ya, manfaatkan ini. Kemudian di sini juga ada terkait dengan tampilan Windows ya. Input button Windows ya. Ini kayak Windows XP ya untuk button-button ini ya. Ternyata Windows XP. Kemudian flowchart ya. Kita juga bisa menggambar flowchart di pensil ini. Ada juga mobile ya, mobile Android. Ya, kita bisa gunakan nih di sini. Nah, ini berbagai menu ya. Ada tab ya, tab juga. Ada item-itemnya zoom in ya. Bahkan ada kontak picture ya. Nanti kita bisa ambil juga di sini. Manfaatkan ini. Ada keyboard juga ya. Ini ketika kita menggunakan desain Android. Bahkan ada handphonenya atau berupa tablet. Kemudian di sini juga terkait dengan iOS ya, juga ada tersedia di sini. Button-buttonnya, ya. Kemudian ada tombol-tombolnya juga ya. Ini iOS. Kemudian ada mobile iOS ya. Nah, ini juga ketika kita menggunakan mobile iOS ya. Ada juga prototype ya, masih berupa prototype ini. Kalender juga ada ya, ternyata ya. Kemudian ada Bootstrap ya. Nah, ini beberapa Pavit custom download sendiri ya. Nanti Pavit akan ajari terkait bagaimana mendownload dari tombol-tombol ini ya, secara custom ya, yang terbatas mungkin ya, yang secara sudah menginstal ya. Itu kan terbatas ya. Jadi kita nanti bisa menambahkan plugin ya, plugin-plugin yang dapat digunakan ya. Ada tambahan-tambahan button. Salah satunya Bootstrap ini ya. Bootstrap ini Pavit download sendiri ya untuk pluginnya. Oke, bagaimana kita memulai ya untuk penggunaan pensil ini ya? Yang pertama kita create new document. Jadi sudah ditampilkan kanvasnya ini ya, teman-teman ya. Kanvasnya ini kita bisa memanfaatkan ya untuk mendesain. Nah, di sini juga ada tombol-tombol ya di bawah sini ya. Nah, tombol ini kita bisa rename juga ya. Atau kita bisa menambah halaman. Add page ya. Nah, ini misalnya halaman beranda gitu ya. Size-nya berapa? Ini sesuaikan kebutuhan aja ya nanti. Untuk desainnya seberapa gitu ya. Transparent background ya. Oke, create ya. Ini katakanlah kita akan merename menjadi login ya. Kita update. Ada halaman login, ada halaman beranda ya. Nanti kita bisa mendesain dari setiap halaman. Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba menambahkan plugin ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, klik yang di bawah pojok kiri ini ya, Manage Collection. Kita klik ya. Setelah kita klik, nah ini juga ada tampilan seperti ini ya, Manage Collection ya. Nah, artinya apa nih? Ini yang aktif ya, teman-teman ya. Visible ini yang aktif ya. Nah, di sini kita juga bisa menghapus ya kalau nggak perlu ya. Nah, yang menghapus yang bisa kita hapus adalah yang kita tambahkan dalam plugin ya. Nah, ini contohnya Bootstrap Graphicon ini ya. Ini Pavit baru install kemarin ya. Jadi ya ini bisa dihapus ya otomatis. Tapi kalau yang defaultnya ini nggak bisa dihapus ya. Cuma kita bisa invisible atau disable gitu ya. Visible artinya ini sudah disable ya artinya. Nah, kalau visible dia nanti tampil ya di sebelah kiri. Ini ada dua cara ya untuk menambahkan pluginnya. Ada bisa install dari file dan ada dari repository langsung dari internet. Jadi kita pilih yang mudah saja ya, install from repository ya. Jadi nanti ada pilihan-pilihan di sini ya. Atau kita juga bisa menginstal dari URL ya. Kita bisa menginstal memasukkan URL-nya gitu ya. Oke, di sini ada juga official repository-nya ini ya, teman-teman ya. Ada pilihannya ya.
Di sini ada tab official, ada juga tab audit collection ya. Ini audit ini yang artinya nggak diperbarui gitu ya. Yang officialnya ini ya. Jadi katakanlah kita akan menambahkan ini ya, generic wireframe ya. Nah, ini kita akan coba install ya. Generic wireframe. Nah, ini sudah berhasil diinstal ya. Nah, kita close saja ya. Ini close. Nah, nanti akan muncul di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini ya hasilnya, teman-teman ya. Ada di generic wireframe. Teman-teman bisa menambahkan dari desain ini ya. Katakanlah kita akan membuat sebuah tampilan website ya, berupa wireframe ya. Wireframe masih berupa bentuk kasarnya ya. Kita tarik aja di sini. Kita tarik ya. Ini kita sesuaikan dengan layar. Nah, kita akan membuat suatu website dengan tampilan login ya. Nah, ini kita juga bisa mengganti ya. Katakanlah kita akan membuat namanya simrf.com. Ini login ya. Halaman loginnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, ini ketika kita masukkan ya, masukkan input ya. Ini berupa input. Ada username dan password ya di sini namanya. Ini kita masukkan password. Kita juga bisa memasukkan di sini ya, login. Katakanlah login ya, login admin. Bisa juga menggunakan, katakanlah bisa menggunakan Google juga ya, atau ya, Google katakanlah. Ada button ya. Oke, ini secara sederhana kita sudah membuat halaman login ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri ya untuk praktikum ini ya. Jadi ini Pak Fit coba contohkan untuk halaman login. Nah setelah login, nah ini larinya kemana ya? Katakanlah larinya ke beranda gitu ya. Kita bisa sesuaikan juga dengan feed content ya. Kalau ini biar sama ya untuk tampilannya ya. Nanti akan seperti ini ya. Nah, katakanlah ini di halaman beranda. Nah, beranda ini katakanlah ada namanya navigasi ya, teman-teman ya. Navigasi di sini ya. Kita bisa klik 2 kali ya. Misalkan ada menu di sebelah kiri gitu ya. Katakanlah ini beranda. Ini pendaftaran. Katakanlah
profile ya, pendaftaran. Ya, karena ada menu sebelah kiri ya di sini, dan kita beri judul juga di atas ya. SIM RS ya. Kemudian kita bisa tampilkan juga di atas ini ya, ada menu khusus ya. Kemudian di halaman beranda ini kita bisa mengcustom ya. Ketika ini diklik ya, ini warnanya akan lebih gelap katakanlah. Nah, seperti ini ya. Nanti akan muncul beranda di sini. Biasanya beranda ini ada macam-macam ya tulisannya ya. Bisa berupa video atau laporan secara dashboard ya. Atau teman-teman bisa ini ya, custom sendiri nantinya ya. Oke, ini nanti kita juga bisa melingkan ya antar tombol ini ya. Ketika ini diklik, nanti larinya kemana gitu ya. Ini kita akan tampilkan sebuah desain. Link to beranda ya. Oke, nanti otomatis akan menampilkan ke dalam beranda. Ketika diklik nanti akan ditampilkan dalam sebuah prototype ya. Ketika diklik nanti akan muncul ke dalam beranda. Nah, ini selanjutnya kita akan coba mengekspor ya. Nah, ini kita bisa mengekspor ya ke dalam bentuk ini ya. Bentuk format ya, bisa PDF, bisa gambar juga atau bahkan web ya. Oke, kita save terlebih dahulu aja ya, biar nggak hilang. Ya. Oke, coba kita ekspor ya. Ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Bisa SVG, bisa bentuk print ya. Kita bisa print ke kertas ya, bisa PDF ya, atau berupa single web page ya ketika kita menyimpannya dalam bentuk HTML. Nah, coba kita simpan dalam bentuk PNG dulu ya teman-teman ya. Kita ekspor. Ya, nanti hasilnya berupa PNG ya teman-teman ya. Kemudian nah ini kita bisa ekspor juga ke dalam bentuk single web page ya. Ini coba kita buka nanti hasilnya ya.
Kita coba simpan dahulu ya. Kita ekspor ya. Ya, ini kita coba hasilnya ya di secara tampilan ya, nanti seperti apa di browser ya. Kita coba buka di browser ya, yang sudah diekspor tadi. Hasilnya adalah seperti ini teman-teman ya. Oke. Ya, tampilannya ya nanti berupa website. Teman-teman bisa buka di index.html ya, hasil penyimpannya tadi ya. Ya, mungkin cukup sekian ya. Nanti teman-teman bisa buka di browser ya, dari index.html tadi, hasil pengerjaan di pensil. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi praktikum selanjutnya.